Di video ini gue bakal menguji setiap level sushi, mulai dari sushi kaki 5 seharga Rp15.000, Oke, ada rasa kacang polong gitu ya. sampai level tertinggi yang ikannya langsung diterbangin dari Jepang. Ini paling best menurut gue. Semua ini demi menjawab satu pertanyaan. Apakah perbedaan harga benar-benar mempengaruhi rasa sushi? Dan yang pertama kita cobain Sushi Go. Let's go. Oke, jadi sistemnya di sini tinggal ambil sendiri langsung di conveyor beltnya dia. So ready. Let's go. Mbak, ini satunya 15.000. Semuanya 15.000. Warna piring dia hanya untuk variasi aja. Jadi nggak ada yang lebih mahal dari 15.000. Tidak ada. Paling mahal di sini 15.000. Berapa ini maksudnya nih? 15.000. Wasabi. Wasabinya tinggal segini. Nah, Ini kosong banget. Apalagi kalau kakak datang di tiap hari Senin itu jadi 10.000 per plate-nya. Tapi khusus yang punya member kakak Oke, kalau gratis nggak ada. nggak ada. Potong sendiri ikannya. Jadi di sini nggak ada menu. Tinggal ngambil sendiri di conveyor beltnya. Karena saya mau ambil yang paling mahal. Atau semuanya sama harga. Nah, kalau untuk susinya semua sama 15.000. Tapi kalau untuk menu ala carte sashimi kita baru beda. Oh, baru beda. Boleh lihat nggak menunya? Ternyata juga ada ala carte. Yang ini tambahan, ini nggak 15.000. Ini bukan ini harganya kan ya? Ini sushi yang 15.000 kak. Oh, ini 15.000 semua. Lalu untuk ini kategori noodle-nya ini menu ala carte semua ini masing-masing ada harganya. 15.000 juga. Bukan. Nggak bisa disamain. Nggak bisa kan? Ya. Ini berapa nih kalau kayak gini? Kalau untuk sashiminya kita start di 30.000 kak. Tuna sashimi 30, kalau yang sama sashimi 35. Oke. Ini menarik banget nih. Boleh satu nggak nih kak? Boleh kak. Dua deh. Apalagi kak yang paling orang cari-cari di sini? Kiri ada buri sama spicy, mentai. Salmon sushi 2, 15.000. Betul kak. Mau berapa porsi? Satu dulu. Coba satu dulu. Belly sushinya enak nggak? Belly sushi enak. Kalau belly kan lebih ada lemaknya kak. Iya. Boleh satu. Iya. Kikil salmon nggak deh? Tidak ada. Apa salmon? Kikil salmon. Kirain sop Betawi. Kayak itu dulu. Boleh kak. Berarti total 8 plate saya. Betul kak. Pernah di sini rekor berapa plate? Banyak sih kak. Di tiap hari Senin itu satu orang bisa 25 plate. 25 plate satu orang. Betul kak. Itu orangnya terbuat dari karet. Enggak. Berarti kalau saya balik hari Senin, ini bilnya langsung 10.000 dong? Enggak kak. Oh, nggak gitu ya? Terus dia hari Senin Oh, aja oke. nggak bisa. Hari ini hari Sabtu soalnya guys. Jadi kalian kalau mau makan murah, Sushi Go 10.000. Itu udah literally kayaknya bener-bener level 1. gila sih. Level 1 Sushi Go. Tapi aku penasaran banget sama kualitasnya. Iya, aku juga. Jujur aku nggak pernah sedek-dekan. Aduh. Karena aku orangnya takut amis. Aku sama ikan tuh benar-benar sensitif. Jadi ya udah, warnanya sih agak sedikit pucat ya. Oke, langsung aja cobain. Cheers. Dan sebenarnya aku tuh nggak gitu suka sama sushi yang dipakein mayo gitu. Jadi biasanya kalau sushi itu udah kayak ibaratnya nggak terlalu fresh atau kurang begitu kualitasnya tinggi, pasti dibumbuin yang macam-macam supaya menghalangi aroma atau rasa dari yang keamisan itu. Sorry to say, tunanya agak sedikit keras ya. Kayak udah frozen lama. Menurut aku tuh sushi kalau nggak fresh ya, ikannya tuh ada karet dikit gitu, kayak Yes. lengket-lengket slimy gitu. Oh my gosh. Ya, Nasinya keras ya. nasi agak keras bener. Bau sih enggak, cuman nggak fresh gitu. Bukan fresh gitu. Tadi satu itu 7.500 berarti, satu gigitan itu. Makanan kedua, let's go. Itadakimasu. Not bad. Tapi aku bilang, mereka nutupin rasa susunya pakai mayonya, pakai kondimen-kondimen di atasnya semua. Jadi sebenarnya rasa dagingnya atau rasa susinya itu nggak berasa sama sekali. Dan waktu kita ambil juga yang bermayo-mayo. Iya. Bumbu yang nigiri. Oke. Piring ketiga. Jadi di sini warna tuh nggak ngaruh guys. Tinggal ngambil pokoknya semua 15.000. Paling enak dari antara tiga. Iya. Iya. Paling enak. Aku suka yang dibakar. Jadi ada rasa gosong-gosongnya dikit ya. Itu juga. Ya. Dia kelewatan. Itu sering nggak sih? Kita udah lapar banget terus Ini ngeliat kita nih, menu ini kayak kita gitu. nih. Ini kita. Ya, tiba-tiba Lewat ya, deh. terus. We're waiting. Dilewatin lagi dua kali. Actually bukannya mau komplain tapi agak lama nggak sih untuk kayak sushi conveyor belt. Soalnya kan mereka bisa potong-potong. Iya. Yeay, thank you. Oke, dari warnanya agak
concerning. Sebenarnya warnanya enggak, cuma Kering teksturnya ya. Salmon kan very fatty ya. Gila, kita dari tadi bukannya komplain ya guys, cuman ini kita cuman Kita honest mengungkapkan review, kita kan fakta. review. Kita mau fakta karena kita berdua suka banget ikan. Dia lebih suka ikan sih daripada gue, tapi gue suka banget sushi. Jadi kita palate kita tuh udah kemana-mana sih kalau sushi ya. Kan kita mereview. Mereview, oke. Nggak apa ya guys, kita review ngomong apa adanya. Nah ini juga salah satu red flag. Kalau misalnya nasinya lebih banyak daripada ikannya, ya itu kalian tahu artinya sendiri lah ya. Biar orangnya cepet kenyang. Terus nasinya sebenarnya sedikit keras ya. Iya, cheers. Salmon. Kok kayak ada rasa kacang polong gitu ya? Ngerti nggak? Kayak kacang atom gitu. Apanya ya? Wasabinya. Wasabinya. Kamu jadi serius banget gak? Ya, aku kaget banget. Aku kira kayak Oh kaget banget. ada apa di ikannya dong? Jujur lapisan nasinya yang nempel sama ikannya tuh keras banget. Gue nggak tahu kenapa. banget ya? Iya kayak Udah peraknya tuh. kayak rice cooker, di bawahnya tuh kan banyak kerak-kerak. Nah nasinya nggak sekeras itu, cuman menuju ke sana gitu kerasnya. Kayak pas gigit tengah-tengahnya tuh tekstur keras-kerasnya gitu. Oh my god, kita nggak bermaksud komplain ya guys, tapi ya kita apa adanya. Ada harga, ada kualitas. Betul bos. Aku bakal nyobain salmon belly. Jadi ini beda sama yang tadi. Ini 15.000 cuma dapat satu karena ini perut ikannya harusnya sih lebih Fatty. creamy. Nah, kamu bakal cobain tuna. Aku kurangin nasinya lagi, guys. Oh, by the way, guys, gue ajarin kalian makan sushi ya. Sebenarnya yang bener tuh nggak boleh wasabi dicampur sama soy sauce ya. Kata orang Jepang itu ofensif. Jadi wasabinya taruh di atas ikannya. Tapi karena wasabinya berasa kayak pilus, jadi gue skip dulu ya. Dan kalian kalau mau nyocol soy sauce di atasnya kayak begini. Jangan nasinya, karena kalau nasinya kebanyakan dia nyerap. Cheers. Sayang banget nasinya agak keras kayak ketan, rasanya kayak ketan. Cuman salmon belly-nya actually gue rekomen. Enak. Tidak berespon. Gue nggak usah kasih rating, nggak usah kasih komen, kalian tahu dah. Sherin baru bilang nasinya kayak nasi lemper, nggak salah sih, bener sih. Iya. Sayang banget, padahal nasi itu sebenarnya paling penting banget di sushi. Dia tuh bisa nge-mask rasa ikannya itu. Iya, karena kolaborasi ini tuh adalah kolaborasi seperti presiden dan wakil presiden gitu. Saling melengkapi dan menyocoki satu sama lain. Kalau satunya nggak bekerja, nah makanya jadi nggak enak semuanya di mulut gitu. Kayak apa tuh? Ini kita nggak pakai nasi, harusnya better, cuman warnanya tuh kayak agak concerning sedikit ya. Berasa banget kayak baru di defrost. Sorry banget yang kamu bilang bener, literally baru dari dalam freezer kayaknya deh. Pas digigit tuh kayak ada nurse es batunya gitu guys, dan berasa banget bau amisnya. Bau apa sih, kayak bau besinya gitu. Iya, kayak gigit es batu ya. Sekarang aku ngerti kenapa mereka tuh minta main. Iya, gue sama Iya. sekali. Oke, jadi ini semua adalah makanan yang direkomendasi sama mbaknya tadi, yang katanya best selling semua. Kita cobain dari ilnya, which is unagi. Let's go. Ini harusnya safe. Ini safe karena dimasak dan kelihatan enak. Cheers baby. Ini aku Ini baru enak. Ini baru enak. Tingkat kematangannya pas, ada gosong-gosongnya cuman nggak terlalu gosong. Mayunya dikit, nggak terlalu banyak, jadi kita bisa berasa unagi. Actually ini enak. Ini perfect. Ini worth it menurut gue. Oh, that's really good. Mungkin gara-gara ini cuma satu piece. Oh iya. Kalau satu piece doang lebih enak. Iya, tips ke sushi gue kalau kalian pengen yang lebih enaknya, pesen yang piringnya cuma isi satu. Kita coba yang ini. Ini kesukaan kita nih kalau di restoran sushi. Let's go. Guys, komen di bawah kalian lagi pada makan apa sekarang. Kita lagi makan sushi. Ya iyalah. Ini baru level 1. Di level terakhir kita akan makan sushi di Omakase bareng Om Halim di hari ulang tahunnya. Kalau kalian sering nonton video gue, kalian pasti tahu dia suka banget makan di restoran mewah. Nanti gue jelasin. Cheers. Much better. I think nasinya ini lebih better dari yang batch tadi pertama, ya kan? Mungkin ini udah di bawah-bawah. Mungkin kita lagi nggak hoki. Tadi yang kita bilang nasinya keras kayak ketan itu beneran swear guys, keras kayak ketan. Kayak nggak fresh gitu. Ini enak. Ini justru enak. Iya. Dan juga ini semua yang batch terakhir ini datang setelah mungkin setengah jam lebih ya. Iya, agak lama. Agak lama, setengah jam. Mungkin mereka baru masak ini. Kita ada 2 bom. Kamu mau pilih bom yang mana? Aman. Ya udah, kamu salmon. Oke.
Kamu yang mana? Aku gak apa-apa, aku apapun. Aku bom manapun akan aku makan untuk melindungi kamu. Ciailah. Boleh lah, effort. Dan sushi itu nggak boleh makan setengah-setengah by the way. Kalau kalian gigit ini setengah, itu artinya nggak sopan. Dan ini adalah salah satu makanan legendaris yang selalu dipesan kalau misalnya gue ke restoran sushi. Apa? Karena dari kecil aku udah dibiasain. Bukan ini. dibiasain karena Om Halim selalu pesan ini, jadi aku pesan juga. Apakah itu? Setelah suapan ini. Aku nggak tahu ya, tapi lebih enak. Banyak. Satu lagi ya. Setengah jam lagi dong nunggu. Apa ya? Salah satu andalan gue kalau sushi yaitu cawan mushi. Ini tuh kayak anget-anget, bikin wholesome gitu. Cheers. Oh wow, this is good. This is good. Hati-hati. Kita pesan lagi 2 bom lagi karena kata Sherin nggak cuma meledak di mulut, tapi juga meledak di hati. Oke, let's go. Cheers guys. Bom beneran kan? Aku nggak tahu isinya apa, cuma enak. Iya kan? Ternyata kayak ada pedes-pedes wangi-wangi garlic gitu. Dan juga ini ngenyangin sih, karena nasinya banyak di dalam bom ini. Ternyata ikannya segini, nasinya segini. Yes, tapi Sherin dimanapun dia berada, selalu restoran sushi dia kurangin nasinya sih. Enggak lah, nggak semua. Kalau kayak di omakase gitu kan nasinya super dikit kan? Iya. Itu aku suka. Tapi rata-rata emang nasinya kamu pasti dikitin, karena rata-rata tuh selalu kebanyakan nasinya. Kan. Jadi nggak berasa ikannya justru loh. Betul. Karena kan makan sushi nggak berasa makan ikannya. Gimana untuk makan malamnya hari ini? Dari segi rasa atau pelayanannya mungkin ada masukan untuk kami? Aman. Tapi saya punya pertanyaan mas. Kenapa kak? Gimana rahasia sushi gue bisa menjual sushi 15.000 semua? Itu kita diakalin kan kita nggak semuanya salmon sama tuna kan. Ada beberapa menu memang yang kita kan yang costnya kecil kayak tamago contohnya atau kayak misalkan yang rollan yang nggak menggunakan salmon. Jadi di balance gitu. Iya betul. Kalau yang paling mahal itu apa? Secara value semua kan 15.000. Tapi Iya. ada dong yang item yang paling mahal tuh yang mana? Of course salmon. Oh salmon yang Iya. paling mahal. Dan itu salah satu favoritnya juga memang salmon. Tapi balik lagi nggak semua customer kayak milih Suka salmon. Tapi kalau misalnya orang mau maximize value-nya, pesan salmon aja sini ya. Sushi Goa nggak nyangka lu semurah itu. 13 piring kita kena 310.000. Gue kasih rating 6 dari 10. Tapi sekarang gue penasaran banget, level 2 sushi tuh rasanya kayak gimana ya? Lebih enak atau enggak ya? Let's go guys. Level 1 selesai dan jujur itu tadi di luar ekspektasi gue. Tapi petualangan sushi baru aja dimulai dan sekarang saatnya kita naik ke level 2. Tempat dimana sushinya mulai naik level, mungkin naik level secara rasa dan harganya. Kita lagi di tempat kedua, ini adalah Sushi Maru. Aku ngajak kamu ini level kedua, jadi harganya tuh udah lumayan. Harganya juga harusnya lumayan, rasanya juga lumayan maksudnya. Kualitasnya juga lumayan. Kualitasnya lumayan, kita bisa ngeliat sendiri ya guys. Ini harga-harganya udah mulai satu piecesnya tuh di angka 3 digit ya, 100.000, 95.000, 140.000. Tapi untungnya dompet masih aman ya. At least for now masih oke. Tempatnya sih gue rasa oke juga ya. Buat hangout. Tempatnya vibesnya asik sih. Musik. Menurut aku tempat sushi ini lebih Japanese daripada tempat sushi di Jepang. If you know what I mean. Tempat sushi di Jepang tuh kayak very simple, minimalistic. Ini tuh lebih yang kayak all out gitu. Lebih Jepang banget ini ya. Apakah kita cobain sushinya Jepang banget atau Indo banget? Piring pertama keluar, ini piring, kamu bayangin ini uang 100.000. Karena ini 3 biji harga 100.000. Oke, Kita punya cobain. 2 salmon belly dan 1 tobiko. Apa namanya ini? Tobiko sushi. Ini adalah bukan sushi favorit namanya. aku banget. Oke, kita cobain salmon sushinya. Aku suka banget sushi kayak gini. Karena proporsi nasinya tuh dikit dibanding ikannya. Yes. Right. Nasi sama ikannya. Cheers. Tebal banget. Kita kunyahan 35.000 guys. 35.000 habis di mulut seperti itu saja. Dan inilah sushi pertama gue yang gue suka. Dari kecil gue suka banget makan ini. Kayak garing-garing gitu enak banget di mulut guys. Cheers. Slow. Oh ini Karena favorit kamu? Inari itu kayak manis-manis gitu loh, segar-segar gitu. Tadi favorit gue, ini sekarang favorit Sherin. Ini favoritnya Meme juga. Cheers. Kayak kapal ya bentuknya. Oke. Kameramen, lapar nggak? Kasihan deh lu. Cheers. Komen di bawah kalau kita perlu kasih makan kameramen ya guys. Atau nggak usah? Wow. Ikannya dingin, nasinya anget. Dan kulit tahunya
Kayak ada pedes-pedesnya dikit ya. Itu ada tunanya. Ada tunanya. Kan spesies tuna. Ini makanan kameramen, silahkan. Poin plus buat Sushi Maru. Pelayanannya cepet banget. Cepet actually. Gue nggak expect makanan tuh kita kelar langsung keluar lagi. Poin plus buat kamu. Kita cobain yang unagi. Oke, cheers. Pertama kali aku makan kombinasi unagi sama tempura barengan. Enak ya ternyata ya. Yang paling ditunggu-tunggu ini, guys, ini best sellingnya mereka. Jadi salmon belly atasnya lihat deh. Oh my god, jiggly banget ya. Dessert, as always, gede banget. Yes, dan aku sukanya nasinya lebih sedikit dari dagingnya. Shout out Sushi Maru. Gila, gede banget. Muat, Ini Mak. bisa masuk ya? Satu lagi aku bakal cobain spicy mayo. Ini aku udah nggak usah campurin saus apa-apa karena ini sendiri aja udah banyak bumbunya. Oh my god. Gue nggak expect ini ada crunchy di dalamnya. Dan atasnya creamy, jadi creamy dan crunchy. Crummy, this is crummy. Oh my god. Bener. Ya kan? I think this is my favorite, Ini favorit guys. aku. Ya, aku favorit aku juga nih. Aku suka banget bau daging ikan di sear. Kayak gosong-gosong gimana gitu ya. Kelas banget buat kalian semua. The perfect gigitan yang sempurna ya ada di sini. Sampai nggak berkata-kata. Speechless guys. Gue jadi pengen ke Jepang langsung. Kelas banget. Kenyang sih jujur. Kenyang. Untuk total makan siang hari ini di Sushi Maru kita kena Rp922.000. Sekarang kita lanjut ke tempat selanjutnya guys. Gimana transition gue? Keren gak guys? Sebelum lanjut ke tempat selanjutnya, kita fit check dulu. Top to bottom dari Soho Club. Atasnya tuh jersey. Bisa nyantai. Dari celananya juga, ini celana terbaru kita. Detailnya, lihat di sini juga ada detailnya juga. So it's like very casual, bisa ke kantor, bisa kerja, hangout. Emang didesain buat everyday use. So grab yours now. Link di description guys, biar keren. Kalau kalian ngira kita langsung ke level 3, disitulah kalian salah. Karena sebelum kita ke level final, kita mau nyobain yang katanya the best all you can eat sushi di Jakarta. Gua nggak planning filming, tapi sushi di sini beneran enak dan fresh banget, apalagi sashiminya ya. Dan gara-gara all you can eat, makannya tuh jadi makin nikmat. Enak banget. Thank you so much chef. Oh, bukan biasa ya? Benar ya? Oke, thank you chef. Dan gak cuma sushi, mereka juga ada seafood, Indo food, steak, pasta, pokoknya you name it, they have it lah. Selama gue makan di sini, gue sampai bingung gimana caranya nanti sushi level 3 tuh bisa ngalahin sushi yang udah enak banget ini. Tapi yang paling plot twist di restoran ini, walaupun all you can eat, ternyata Pak, saya pesan kopi satu ya. Oh, bayar kopi. Kopinya bayar. dan akhirnya kita sampai di level 3. Gue excited banget karena bisa cobain langsung sensasi makan sushi yang ikannya terbang langsung dari Jepang. Dan yang paling spesial, ini ulang tahunnya Om Halim. Ini artinya orang harus diet ya Pak lewat sini ya, pintu ini ya? Di level ini juga kita akan menjawab pertanyaan di awal video, apakah perbedaan harga benar-benar mempengaruhi rasa sushi? Guys, kita hari ini bakal nyobain omakase bersama Om Halim di Hakuren. Gimana nih Om? Makan enak. Ya udah yuk, let's go, kita coba. Ada beberapa course, kita bakal review berdua guys. Dan hari ini juga, lihat dong outfitnya. Look at our outfit. Twinning guys. Shout out Garuda Kencana Batik ya. Dan special juga, ini Ryan ulang tahun Om Halim. So happy birthday Om. Iya. Anjay. Di video kali ini nggak cuma ada Om Halim, but also camera woman bakal nyobain omakase juga. Kita nyobain omakase di Indonesia ya, pertama kali. Kita di New York sih udah beberapa kali, cuman katanya di tempat juga enak, so I'm really excited to try. Let's go, first try. Apa nih? Apa yang namanya tadi? Itu otosi, Pak. Ada kampati sama gula. Oktopusi. Oktopusi. Hah? Kampati. Kampaci. Kambaji nih, oktopusi. Cheers. Susah namanya. Fresh ya? Wow. Jadi ini setupnya nih guys, ada batu yang nanti chefnya bakal taruh di atas sini. Ada ginger. Nah, fun fact sebenarnya pakai handuk ini buat lap habis pakai tangan, karena sushi itu pakai tangan guys makannya sebenarnya, yang bener ya. Gimana so far? Enak banget yang pertama. Baru juga satu. Akami, makannya harus Tulang punggung tuna. oke. Berat dong ya sebagai tulang punggung keluarganya berarti. Oke, cheers guys.
Legit ya? Legit. Gimana coba jelasin Om? Kayak aku cuma bisa coba Om Halim. Fresh, terutama fresh. Kedua dia rasanya legit, kayak ubi. Iya, Ya. kayak creamy gimana gitu. Enak sih. Wow. Bukan ketan. Bukan ketan. Ketan. Kalau ketan nggak usah jauh-jauh di rumah. Nggak usah omakase ya. Ini Om Halim suka berkreasi makanan ya. Dipakein, oke, dipakein ginger, dipakein wasabi. Cheers Om, cheers. Mantap. Sama, ini agak ada alot-alotnya, tapi legit juga gitu, ada legit-legitnya. Hirabe, tetangganya Watanabe. Cheers. Dagingnya agak alot ya. Iya. Cheers. Kalau sedikit alot ya. Dari dulu Thank you, Chef. nggak pernah ganti nama. Berat tampil kita berapa gini? Ikan apa nih? Aji, Pak. Wah, hebat dia bisa naik haji. Banyak yang sini yang belum naik haji. Banyak Ikan orang haji. belum naik haji. Ikan udah jadi haji nih ikan. Oh, ya, sebutnya ikan haji. Cheers ya Om. Kok dagingnya bisa garing-garing gitu ya? Agak crunchy ya? Diaburi, dibakar tadi. Oh dibakar. Oh, bakar. Kirain tadi habis makan kerupuk masih nyelip gitu, ada garing-garingnya. Special ulang tahun Om Halim, kita bakal menyobai apa nih Om? Aduh, Wih. makasih. Jangan ngasih orang. Bantu bawain aja ke atas sini guys. Orang yang ngasihnya marah ini. Very eksklusif ya. Itadakimasu. Cheers. Apa namanya nih? Aji. Haji. Nah ini Haji sini lagi. kan haji, ayo. Dagingnya agak crunchy ya. Dibakar juga nih, enggak kan? Enggak. Ikan kalau udah naik haji gitu kayaknya, Kita ikan agak kembung. keras gitu. Kembung ya, tapi beda. Nama asli. Bener, Nama kembung. asli keren aji. Ikan kembung guys ternyata. Cuma agak amis ini. Berasa. Iya. Cheers guys. Cheers. Healthy properties. Property. And yuk jalan-jalan. Happy birthday Om. Enak loh. Smoky. Oh, that's really good. Enggak manis. Nggak ada alkoholnya sama sekali ya. Smoky smooth. Kayak minum teh botol. Kayak apa ini ya? Cheers. Oh cheers. Sorry. Oh, jatuh. Wow. Mayonya berasa, creamy-nya berasa. Creamy-nya extra creamy karena dari isi kepala udangnya dan ebinya. Itu manis dan kayak licin gitu ya. Beda banget sama udang yang direbus biasa kita makan. Itu kan garing ya. Kalau ini tuh digigit kayak krim guys, kayak butter Iya. udangnya ya. Harganya beda jauh. Gimana so far? Kompachi. Enak ya? Cheers. Scallop ya? Manis, garing, dingin, di mulut kayak gemoy-gemoy gimana gitu kayak rasanya. Moy-moy. Moy-moy rasanya. Toro. Toro. Cheers guys. Enak banget ada dibakar gitu, jadi kayak ada gosongnya dikit gitu ya. Smoky-nya. Ongkosnya yang mahal ya? Ongkosnya. Ikan apa tuh Om? Takio. Ikan layur, ikan apa kalau di Indo? Ikan kacang-kacang murah. Tapi ini dari Jepang. Jadi yang bikin spesial itu ya. Jepangnya dan transportnya mahal. Jadi semua ikannya diimport dari Toyosu Market di Jepang dan diterbangin setiap hari Selasa sama Jumat. Jadi 2 kali seminggu udah pasti dapat ikan fresh baru ya. Itu yang bikin mahal guys. Ikannya naik business class. Cheers. Cheers. Ini gede banget. Ada selerinya ya. Terus sausnya kayak manis-manis juga anaknya. Ikannya flaky, tender, melt in your mouth. Tuna di atasnya ada Viagra. Kacau nih kayaknya gara-gara whisky ya guys. Tapi ya udah kita cobain tuna di atasnya ada Viagra. Wah. Oh ya, gosong-gosongnya itu enak banget. Terus ditempel pakai pedang panas itu. Cus. Gimana Om? Kalau zaman saya dulu ini yang Baktiar bikin nasi nyanya. Apa tuh? Nasi sisa bekas kemarin, dikongseng terus sampai pulen, kasih minyak, terus dimakan di kepal-kepal gitu, sampai ikan asin. Onigirinya orang Jepang berarti ya? Zaman dulu kan zaman susah, nggak punya duit, jadi manfaatkan nasi sisa buat sarapan pagi. Dan sekarang udah gede, Udah upgrade, gede. Iya. Dibuatin nasi nyanya, Nyanya makannya di Hakuren. Iya, kalau dulu bikin sendiri sekarang dibuatin, tapi tetap nasi nyanya ya. Uni-uni
Uni guys. Ini kalau bahasa Padangnya ini bibi. Kalau bahasa Inggrisnya anti. Anjir. Negitoro. 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 Ada garing-garingnya ya. Empingnya orang Jepang deh. Oyster oyama. Gede banget, tebel banget dagingnya ya, oysternya. Dan ini raw guys, mentah. I think that's the best way to experience oyster, yaitu mentah ya. Wih, gila diseruput sama dia. Diseruput sama Om Halim guys. Kalau unagi itu air tawar, ini tanagi guys. Baru taunya 5 menit yang lalu. Yes, ini air laut. Jadi kita lihat ya bedanya apa. Cheers. Lebih asin kali. Tetap sama-sama Tapi biasanya enak di unagi sama omakase bukan anago. unagi emang anago biasanya. Anago ya? Oyster, sayang. Cheers. Masih berasa amisnya. Masih berasa bisa jujur. Tapi oyster nggak mungkin nggak amis sih. Oh terlalu kuat. Awesome crab. Cheers. Cheers. Ada pakai sausnya butter gitu. Segar sih. Lobster. Kuahnya kayak nge-flash down semuanya. Sop jagung tapi dibikin fancy. Ramen sama itu. Makanan terakhir hari ini. Cheers. Ya ini the best. Ini paling best menurut gue. Ini paling soft, benar-benar gigit tuh nggak ada resistance, langsung terus. Last course-nya enak ya? Hah? Ditutup dengan yang paling Paling enak ya? Iya. Kalau Papi sih paling stres. Kenapa? Last course bentar lagi baik. Makanya dikasih yang enak dulu. Cuma kok muka Papi jadi bulat sih? Enggak. Dia kayaknya ini deh. Nggak proporsional deh. Nggak proporsional. Jadi kan muka Papi kan Merah lonjong. kali. Romantisnya. Hauce kan? Jadi itu nasi goreng, dikasih cabai potong kan. Ini konsepnya omakase tapi banyak melokal ya. Tapi rata-rata omakase tutupnya sama nasi goreng kok. Nasi goreng ini kan ngenyangin. Jadi ya sudah kalau misalnya kurang kenyang, tambah ini kenyang gitu. Ini mochi di dalam ramen. Kamu harus cobain. Oh, jadi bisa ramen guys. Beda. Tapi dalamnya mochi ini Oke, kemudian. aku cobain ya. Ini mochi tapi tuh kayak asin. Iya. Mochi kan Aneh banget guys, ramen belum ada mochi. aneh banget tapi nggak aneh tapi tuh nggak kayak nggak aneh gitu. Aneh sih, nggak bisa gue. Happy birthday Om Halim. Jadi apakah perbedaan harga benar-benar mempengaruhi rasa sushi? Jawabannya iya banget, dan ini adalah definisi ada harga, ada rasa ya. Dan seneng banget ngeliat Om Halim sebahagia itu di hari ulang tahunnya. Rasanya setiap uang yang keluar tuh jadi sangat worth it. Meskipun dia yang bayar sih. Happy birthday Om Halim. Thank you Om makannya. Ya, sama-sama. Sukses selalu, kita cobain makanan, komen di bawah lagi Iya. makanan apa yang kita perlu cobain guys. Iya. See you guys. Oke. Semua sehat-sehat, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace out. Peace Thank you out. Om. Peace.